Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lili. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat semua kan? Bu Lili berharap dan terus berdoa buat anak-anak semuanya supaya tetap sehat dan tetap sukacita. Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan? Ayo kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Sudah siap semuanya? Dengarkan baik-baik ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Suatu ketika Yesus dan pengikut-pengikutnya ada di Yerusalem di bait Allah. Yesus melihat janda yang sangat miskin berjalan menuju kotak persembahan, tempat di mana orang-orang memberikan persembahan kepada Allah. Dia meletakkan 2 keping uang logam ke dalam kotak itu. Tetapi itulah semua yang dia miliki. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya bahwa si janda miskin memberi lebih banyak daripada yang lain. Karena dia, yaitu janda miskin itu, memberikan segala yang dia miliki. Janda miskin memberi dari hatinya dan menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Janda miskin itu percaya Allah akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita firman Tuhan minggu lalu? Pasti masih ingat, yaitu seorang anak muda yang kaya. Tapi dia lebih memilih hartanya daripada mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini ceritanya berbeda adik-adik. Seorang janda miskin, dia memberikan seluruh hartanya buat Tuhan. Janda miskin ini lebih percaya dan mencintai Tuhan Yesus daripada hartanya. Nah, dari 2 tokoh ini, orang kaya dan janda miskin, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Iya, pasti memilih janda miskin. Tapi ada pertanyaan. Bu Lili, kalau janda miskin itu kan memang dia nggak punya apa-apa. Jadi dia memberikan seluruh uangnya nggak apa-apa. Sementara kalau orang muda yang kaya kan
banyak uangnya. Kalau dikasih pasti sayang dong kalau dikasih semuanya, dibagi-bagikan semuanya. Nah, coba hari ini Ibu Lili ajak kalian semua untuk berpikir. Janda miskin ini gak punya apa-apa. Uangnya cuma 2 peser. Tapi dia berikan semuanya. Besok dia nggak tahu harus makan apa. Tapi janda miskin tidak mempedulikan itu. Dia lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan cukupkan. Berarti di dalam hati janda miskin ini ada Tuhan Yesus, bukan hartanya. Seandainya janda miskin ini memilih uangnya, bisa saja dia tidak memberi. Karena dia tahu besok kalau aku berikan, aku tidak bisa makan. Makanya aku pilih uangku aja daripada memilih Tuhan Yesus. Tapi janda miskin ini lebih memilih Tuhan Yesus. Dia percaya, dia yakin Tuhan akan mencukupkannya. Sementara orang kaya harusnya dia kan banyak uang. Dia bisa berbagi, membagikan kekayaannya kepada orang lain. Dia tidak khawatir besok mau makan apa. Tapi dia justru memilih hartanya, memilih kekayaannya daripada memilih Tuhan Yesus, daripada percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini Ibu Lili mau mengajarkan, bukan karena harta, tapi hari ini kita belajar tentang hati kita, siapa yang bertahta. Harta kita atau Tuhan Yesus. Coba adik-adik sendiri pikirkan, siapa yang bertahta di hati kita? Hanya adik-adik sendiri dan Tuhan Yesus yang tahu siapa yang ada di hati kita. Bu Lili nggak tahu. Bu Lili cuma bisa mendengar aja, cuma bisa oh iya percaya saat adik-adik bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus Bu Lili, saya mencintai Tuhan Yesus Bu Lili. Bu Lili bisa dibohongin, tapi Tuhan Yesus tidak bisa dibohongin. Nah, hari ini Bu Lili kembali mengingatkan adik-adik semuanya. Yang ada di hati kalian, Tuhan Yesus atau mainan? Tuhan Yesus atau HP? Itu pilihan ada di tangan kalian semua. Tapi Ibu Lili berharap semuanya memilih Tuhan Yesus ada di hati kalian. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus, menempatkan Tuhan Yesus yang paling utama di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus menempatkan dan mengutamakan Tuhan Yesus di hati kami daripada mainan kami, daripada HP kami, daripada kesenangan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah sumber berkat itu sendiri. Ketika kami percaya dan mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, kami yakin kami akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus kelak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.